Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam semuanya. Bagaimana nih kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan yang baik-baik saja ya. Mohon maaf banget nih karena kemarin kita nggak bisa tayang ya, karena saya di sini mengalami badan yang drop gitu. Jadi kurang enak badan aja gitu untuk membawakan sebuah cerita untuk kalian semua. Tapi kali ini tenang aja, saya sudah agak mendingan ya. Makanya buat kalian semua para pendengar, jaga kesehatan kalian ya. Apalagi di musim-musim sekarang ini yang mau masuk ke dalam musim penghujan gitu ya. Pasti sebagian orang banyak yang mungkin drop gitu, atau demam atau yang lain gitu. Makanya jaga kesehatan kalian karena itu penting banget ya. Karena kalau sakit ya nggak bisa dengerin cerita horor dong dari dimensi mimpi gitu kan. Oke, kali ini saya hadir kembali lagi untuk kalian semua untuk membawakan sebuah cerita horor yang kita masih berlanjut ya, ceritanya dengan judul Si Danyang Lembah Jengges. Buat kalian yang baru datang, yang baru nemu video ini, saya sarankan untuk menonton terlebih dahulu di part sebelumnya ya, karena biar kalian tuh paham alur cerita untuk di part kali ini. Dan buat kalian yang sudah nggak sabar lagi menanti-nanti kelanjutan dari cerita keluarga Artonegoro itu seperti apa, dan inilah saatnya penasaran kalian akan terbayarkan. Oke, sudah siap semuanya? Pasang posisi badan kalian, siapkan cemilannya dulu ya. Kita masuk dalam ceritanya. Siti Pangaliran. Mas Krishna dan juga Raden Surapto masih membahas tentang seseorang yang disebut-sebut sebagai pengganti dari Pak Lingga. Dia yang disebut-sebut sebagai sang wakil ternyata pernah hadir saat pertemuan dengan para pejabat Trengget. Mereka yang pernah mendatangi ke tempat keluarga Ningrat adalah orang-orang yang sebagian berasal dari ranah pemerintahan. Tentunya, hal ini menjadi sebuah bencana besar bagi Mas Krishna dan juga Raden Surapto terkait dengan berbagai macam serangan yang mungkin saja terjadi di masa depan nantinya. Kang Mas, siapakah sang wakil itu? Dia adalah orang yang berpengaruh di negeri ini. Mereka yang memiliki jabatan tinggi dan bersembunyi di balik hukum yang tumpul. Sang wakil adalah sebutan bagi orang yang nantinya akan menjadi ancaman baru bagi keluarga Artonegoro. Mereka berada di bagian tertentu dan memimpin sebuah partai besar yang ada di negeri ini. Keluarga Brotoseno pernah menjadi bagian dari mereka dan melakukan sebuah kesepakatan khusus yang mengaitkan antara dirinya dengan sang wakil tersebut. Apa jangan-jangan apa yang kau pikirkan? Tanya Raden Surapto. Salah satu dari keluarga Brotoseno ada yang menjadi bagian dari pemerintahan. Raden Surapto hanya terdiam. Dia tidak mau menjawab hal tersebut. Sepertinya ada sesuatu yang memang disembunyikan oleh Raden Surapto terkait dengan keluarganya. Sementara itu, kita berpindah ke Kiai Sukri. Kiai Sukri mendatangi rumah secara tiba-tiba. Wajahnya benar-benar menggambarkan keadaan yang penuh dengan kepanikan. Kiai Sukri seperti menahan beban yang sangat besar hingga membuat pikirannya tidak tenang. Kebetulan, saat itu kami sedang berkumpul di depan rumah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ikut aku, ucap Kiai Sukri. Kemana Kiai? Ada seorang warga yang mengalami kesurupan. Dia kembali memakan ayam hidup-hidup. Petaka yang sama terjadi lagi. Anak itu mengalami kesurupan dan memakan ayam hidup-hidup tepat di hadapan para warga. Tentu saja hal ini membuat Bapak dan Kiai Sukri segera menanganinya dengan serius. Jika tidak, imbasnya akan mengarah kepada warga lainnya. Bapak dan juga Kiai Sukri segera menuju ke rumah anak tersebut. Di sana, keramaian warga telah memadati jalanan. Mereka semua ingin melihat apa yang sedang terjadi kepada anak yang baru saja memakan ayam hidup-hidup di jalanan. Saat Bapak menerobos keramaian warga, Bapak merasakan ada tekanan energi yang besar yang ada di kerumunan tersebut. Bapak terhenti sejenak sembari mencari energi tersebut. Dan saat Bapak mulai mencari bentrokan energi tersebut, Kiai Sukri langsung menarik tangan Bapak sembari membisik sesuatu. Kamu akan terkejut jika mengetahui siapa yang merasuki bocah tersebut. Kiai Sukri langsung meminta kepada Bapak untuk masuk ke dalam rumah warga yang didapati di dalamnya terdapat bocah yang sedang kerasukan. Saat Bapak dan Kiai Sukri memasuki rumah tersebut, mereka mendengar suara teriakan dari salah satu kamar. Pak Kiai, tolong sembuhkan anak saya. Kiai Sukri hanya menatap wajah bapakku. Dia tidak sepenuhnya memberikan janji kepada orang tua dari bocah itu. Arto, dalam Kiai, masuklah terlebih dahulu.
Bapak melangkah duluan menuju ke kamar yang di dalamnya terdapat seorang bocah yang sedang kerasukan itu. Saat pintu kamar tersebut dibuka, Bapak terkejut saat melihat seorang bocah sedang diikat dengan masing-masing tali yang mengikat kedua tangannya. "Astagfirullah," ucap Bapak. Bapak dan Kiai Sukri terdiam sejenak. Mereka kemudian meminta kepada kedua orang tua dari anak tersebut untuk menunggunya di luar. Proses pengeluaran sosok yang memasuki tubuh bocah tersebut pun dilakukan. Mula-mula, Bapak dan Kiai Sukri menerawang lebih jauh terkait siapa sosok yang memasuki bocah tersebut. Saat proses penerawangan itu dilakukan, tiba-tiba bocah tersebut mengucapkan kalimat yang tidak terduga. "Aku berasal dari timur." Mendengar hal itu, Bapak langsung mundur. Dia seperti merasa ada yang tidak beres dengan sosok yang merasuki bocah tersebut. "Kiai, ini yang ingin aku tunjukkan kepadamu, Arto." "Tapi Kiai, sepertinya ada seseorang yang telah menyusup ke tempat ini dan menjadikan bocah ini sebagai sinyal bagi mereka yang berasal dari timur." Kiai Sukri pun meminta kepada Bapak untuk memegangi kaki dari bocah tersebut. Sembari memegangi kedua kaki bocah itu, Kiai Sukri segera melakukan proses pengeluaran sosok yang berada di dalam tubuh bocah itu. Proses pengeluaran berlangsung sangat dramatis. Beberapa kali sosok yang merasuki bocah tersebut memberontak dan menolak untuk dikeluarkan. Sampai akhirnya, sesaat sebelum sosok yang merasuki tubuh si bocah itu keluar, dia kemudian memberikan sebuah pernyataan yang sangat mencengangkan Kiai Sukri dan juga Bapak. "Sesaat lagi, para danyang akan tiba di desa ini. Banyak warga yang akan mati karena angin kutukan." Tidak berselang lama, sosok yang merasuki bocah tersebut keluar dengan sendirinya. Kiai Sukri dan Bapak masih terngiang-ngiang dengan kalimat yang baru saja dilontarkan oleh bocah tersebut. Pada malam harinya, suasana desa diselimuti kabut tipis. Para warga juga bingung mengenai kemunculan kabut tipis yang menyelimuti seluruh desa. Selain itu, angin malam hembusannya sangat kecil, seperti akan ada pertanda yang kurang baik yang akan menimpa para warga di desa tersebut. Hingga tiba di mana petaka itu benar-benar terjadi. Para warga yang masih berada di luaran rumah, mereka tumbang secara beruntun. Entah apa yang sebenarnya terjadi hingga membuat para warga sakit secara mendadak. Dan penyebab dari tumbangnya para warga adalah mereka semua diserang jenis angin yang mematikan yang dinamakan dengan angin duduk. Fenomena angin duduk ini cukup langka di desa, sampai-sampai Bapak melarang kami semua untuk keluar pada malam hari. Alasannya adalah karena angin duduk ini akan hadir manakala ingin memasuki musim penghujan. Namun jika musim penghujan belum datang, angin duduk tidak akan datang. Keesokan harinya, banyak para warga yang sakit-sakitan. Mereka yang malam harinya begadang tiba-tiba langsung jatuh sakit. Namun selain mengenai manusia, angin duduk juga berdampak kepada hewan ternak. Banyak hewan ternak yang tiba-tiba sakit. Bahkan ada salah satu warga yang kedapatan memiliki ayam. Ayam tersebut mati begitu saja. Padahal kemarin sore ayam itu masih terlihat sehat. Semenjak kejadian salah seorang bocah di desa tersebut kesurupan, kejadian-kejadian aneh terus-terusan menggerus seluruh warga desa. Mereka juga sering melihat lalu lalang sosok hitam yang tiba-tiba berada di hadapan rumahnya tatkala tengah malam tiba. Karena keresahan tersebut, akhirnya para warga melaporkan kekhawatiran ini kepada Kiai Sukri dan juga Bapak yang bertanggung jawab memegang desa. Selama berhari-hari, Kiai Sukri serta Bapak dengan beberapa warga lainnya mengadakan sebuah musyawarah khusus untuk membahas penyebab dari pagebluk atau wabah aneh yang menyerang satu desa secara beruntun. Namun, tepat di mana mereka sedang membahas masalah tersebut, mereka membahas terkait penyebab wabah angin mematikan ini menyerang desa. Seakan-akan menjadi momok menakutkan bagi para warga desa. Kiai Sukri pun akhirnya turun tangan. Beliau menyarankan kepada para warga untuk tidak keluar dahulu pada malam hari, karena wabah itu akan datang tatkala malam tiba. Wabah ini adalah jengges, racun yang ditebarkan pada angin dan menyebabkan orang-orang kehilangan kesadaran. Kiai Sukri sudah tahu bahwa kejadian ini masih ada kaitannya dengan keluarga Bapak. Pasalnya, sosok yang merasuki bocah tersebut telah memberikan bocoran terkait asal dari wabah ini berasal. Atas kejadian tersebut, aktivitas warga benar-benar terganggu. Bahkan untuk kegiatan sekolah pun sengaja diliburkan demi menghindari kekacauan yang ada di mana-mana. Pada siang harinya, warga kembali dihebohkan dengan fenomena yang sama. Kali ini, fenomena warga yang memakan ayam mentah terjadi lagi, namun dengan beda orang. Dia adalah Untung, salah seorang dari warga desa yang membuat orang-orang terheran-heran. Bagaimana tidak, kabar dan berita terkait Untung tersebut luas ke seluruh penjuru desa. Seorang warga yang bernama Untung sedang melahap ayam mentah.
dan kondisinya mulutnya sudah penuh dengan darah. Dan Untung melahap ayam mentah itu layaknya makanan yang sudah matang. Mereka yang melihat kondisi Untung mulai ketakutan, hingga gosip akan kedatangan dari Danyang benar-benar diketahui oleh sebagian warga desa. Apakah Untung sedang dirasuki Danyang yang sama seperti bocah tersebut? Alhasil, Untung pun langsung diseret ke rumah Kiai Sukri untuk dilakukan sebuah ritual pengusiran terhadap apa yang ada di dalam tubuhnya. Sesamanya di rumah tersebut, kedua tangan Untung diikat oleh tali, lalu kedua matanya ditutupi dengan menggunakan kain berwarna hitam. Setelah mereka siap, ritual pengusiran pun dimulai. Sebanyak 9 juru kunci mencoba untuk mengeluarkan sosok yang berada di tubuh Untung. Namun, mereka semua tidak ada yang mampu untuk mengusir sosok yang berada di dalam tubuh Untung. Bisa dibilang, sosok yang merasuki tubuh Untung tersebut sangatlah kuat hingga menyebabkan tubuh mereka melemah seketika. Karena Kiai Sukri dan 9 juru kunci tersebut tidak mampu untuk mengeluarkan sosok yang merasuki Untung, akhirnya bapak pun menuju ke tempat pengusiran Untung sembari membawa cambuk yang digenggam eratnya di tangan sebelah kanan. Entah apa yang dipikirkan oleh bapak, tiba-tiba dirinya langsung mencambuk Untung sebanyak 9 kali. Teriakan rasa sakit menggema ke sekitaran rumah tempat pengusiran itu. Akhirnya sosok yang berada di dalam tubuh Untung telah keluar. Namun tidak lama kemudian Untung terbangun dengan wajah yang menyeramkan. Dia pun berkata, "Tempat ini sudah aku kutuk." Untung lalu berdiri dan menatap satu persatu 9 juru kunci itu. Dia tersenyum sejenak dan kemudian berkata, "Sudah waktunya kalian semua mati di sini." Tiba-tiba Untung berlari ke arah tembok. Dia menabrakkan kepalanya ke tembok sebanyak 9 kali hingga kepalanya hancur dan mengeluarkan darah yang sangat banyak. Untung pun akhirnya meninggal dunia. Dia meninggal karena dirasuki Danyang, demit, dan seketika keadaan desa dalam posisi yang benar-benar mengerikan. Semenjak kematian Untung, desa semakin tidak nyaman. Banyak dari mereka memilih untuk berpindah tempat dari desa tersebut. Alasan mereka berpindah dari desa adalah karena teror Danyang di desa tersebut telah merasuki salah seorang warga yang bernama Untung. Selain itu, Danyang yang merasuki tubuh Untung juga telah memberitahu jika desa yang ditempati oleh para warga telah dikutuk. Fenomena mengerikan itu menghantui tiap sudut desa. Banyak warga yang mendatangi rumah para juru kunci desa untuk menyampaikan keresahan mereka terhadap kejadian aneh setelah Untung meninggal dunia. Hingga akhirnya Kiai Sukri bersama dengan bapak dan juga para juru kunci berkumpul kembali untuk membahas pokok masalah yang tengah beredar di kalangan masyarakat. Mereka semua membahas bagaimana caranya untuk melawan serangan para Danyang yang berasal dari timur. Selama 15 tahun terakhir, desa ini tidak pernah mendapatkan serangan aneh, Sukri. Namun, tatkala Artonegoro dan keluarganya menginjakkan kakinya ke desa ini, teror demi teror selalu menghantui para warga. Mendengar keluh kesah yang dilontarkan oleh salah satu juru kunci, bapak hanya terdiam. Dia tampak tidak bersemangat lagi untuk menjalani kehidupannya karena mengira semua yang sudah terjadi akibat dari kehadirannya ke desa yang semula aman dan tidak kedapatan teror di tiap malamnya. Hingga saat kalimat itu dilontarkan, bapak masih terdiam. Sepertinya kalimat itu benar-benar membuat bapak merasa sakit hati. Jadi, kemungkinan besar jika Artonegoro dan yang lainnya pergi dari desa ini, maka semuanya akan selamat, sambungnya. Tidak, ucap Kiai Sukri. Sukri, apa maksudmu? Perdebatan antara Kiai Sukri dan salah satu juru kunci terus memanas. Mereka berdua terus-menerus membahas terkait keterkaitan antara serangan para Danyang terhadap kedatangan Raden Artonegoro. Setelah lama berdebat, akhirnya mereka melakukan sebuah lelakon dengan cara membersihkan energi-energi jahat yang tersebar di seluruh tempat sekitaran desa tersebut. Namun, di saat pembersihan itu dilakukan, mereka terkejut dengan sebuah fenomena aneh lainnya. Para warga berduyun-duyun melaporkan hal ini kepada Kiai Sukri dan yang lainnya. Mereka akhirnya menjelaskan bahwa salah satu makam warga telah dihancurkan, dan makam tersebut adalah makam dari almarhum Untung. Para juru kunci langsung mengecek makam tersebut, dan benar saja, tali pocong yang mengikat bagian atas jasad Untung juga telah menghilang. Itu artinya ada salah satu orang yang memanfaatkan momen ini untuk melakukan sebuah tindakan kejahatan lainnya. Akhirnya, para juru kunci itu pun segera melakukan tindakan lebih lanjut agar fenomena aneh tidak terjadi kembali. Namun semuanya sudah terlambat. Tepat di malam hari,
Saat para warga sedang beristirahat, masing-masing dari rumah mereka diketuk oleh sesuatu yang tidak tampak. Para warga bersikeras jika tindakan itu dilakukan oleh orang yang usil. Akan tetapi mereka baru sadar jika yang melakukan itu bukanlah manusia, melainkan sosok pocong yang memiliki wajah menyeramkan. Kejadian ini bermula di saat salah satu warga bernama Pak Rosikin. Saat itu Pak Rosikin sedang melakukan aktivitas jaga malam dengan tujuan menjaga para warga agar tidak diganggu oleh teror ketukan pintu pada malam hari. Saat yang bersamaan, Pak Rosikin menyisir seluruh bagian rumah warga. Pak Rosikin tidak sendirian. Kebetulan dirinya ditemani oleh seorang warga lainnya yang bernama Irham. Irham dan Pak Rosikin memutari desa untuk melihat situasi warga pada malam hari. Walaupun sudah ada larangan terkait angin malam yang membawa jengges, Irham dan Pak Rosikin lebih memperdulikan keamanan para warga. Di sela-sela mereka sedang menyisiri rumah warga, Irham merasa merinding. Saat itu kondisi desa sepi namun sangat tenang. Tidak ada angin yang berhembus kencang seperti hari-hari sebelumnya. Mereka juga tidak merasakan hal-hal menjanggal lainnya. Namun Irham menyadari bahwa hari itu bukanlah hari Jumat yang konon sangat mengundang aktivitas para dedemit di makam Bahu Rekso. Entah mengapa Irham merasa tidak nyaman. Hingga akhirnya dia pun berkata kepada Pak Rosikin terkait keresahannya. "Pak, Bapak merasa ada yang aneh nggak dengan hari ini?" tanya Irham. "Iya benar, aku merasakan bulu kuduku merinding sendiri." "Berarti apa yang dirasakan Bapak sama seperti apa yang saya rasakan, Pak? Apa jangan-jangan ada sesuatu yang memang sedang memandangi kita?" Saat itu mereka berdua sedang menyoroti sebuah pohon beringin di sekitaran pemakaman. "Pak, kayaknya kita harus kembali ke pos ronda," ucap Irham. "Sebentar, jangan buru-buru. Kita belum menemukan pelakunya." "Pelaku apa, Pak?" "Pelaku yang mengetuk pintu rumah warga di malam hari." Saat mereka sedang menyoroti sebuah makam yang diyakini sebagai makam warga yang bernama Untung, tiba-tiba tepat di belakang mereka terdengar sesuatu yang menyeramkan. Suaranya menggelegar kencang bagaikan orang yang sedang marah. Pak Rosikin dan Irham langsung terkejut dan secara bersamaan mereka berdua langsung menengok ke belakang tubuh mereka. Setelah mereka menengok ke belakang, ternyata yang ada di belakang mereka adalah sosok pocong dengan wajah yang mengerikan. Melihat hal itu, tubuh Pak Rosikin dan juga Irham tiba-tiba tidak bisa bergerak sama sekali. Mereka berdua seperti membeku di tempat dan tidak bisa melakukan apapun. Yang mereka lihat adalah sosok pocong yang wajahnya benar-benar gosong seperti terbakar. Bukan hanya itu, pocong itu mengeluarkan bau yang tidak sedap. Pak Rosikin dan Irham tidak bisa melakukan apa-apa. Keringat dinginnya keluar dengan bersamaan. Wajah keduanya langsung memucat. Namun tidak lama kemudian ada suara kentongan yang asalnya tidak tahu dari mana. Bersama dengan itu, pocong itu langsung membalikkan badan dan pergi meninggalkan mereka. Baru pertama kalinya mereka berdua melihat pocong meninggalkan jejak dengan cara melompat namun tidak menyentuh ke tanah. Seolah-olah lompatan pocong itu seperti terbang dan melayang. Setelah kepergian pocong tersebut, tubuh Pak Rosikin dan Irham langsung melemas. Mereka berdua langsung terjatuh secara bersamaan. Untungnya ada beberapa warga yang melihat keduanya sedang terkapar di dekat makam. Para warga langsung menolong mereka berdua dan membawanya ke pos ronda. Saat mereka berdua tiba di pos ronda, mereka berdua diberi minum untuk menenangkan pikiran dan hatinya yang sedang kacau. Setelah itu para warga langsung menanyakan apa yang telah terjadi dengan mereka. Mula-mula Pak Rosikin tidak bisa menjawab. Dia masih trauma dengan sosok pocong yang baru saja dilihatnya. Karena memang Pak Rosikin tidak bisa menjawabnya, alhasil Irham yang menceritakan kronologi kejadiannya. Irham menjelaskan bahwa dirinya sedang menyisir rumah warga. Lalu mereka berdua berkunjung ke makam dengan alasan untuk mengetahui apa yang ada di sekitaran makam tersebut. Saat mereka menyoroti sebuah pohon beringin, keduanya merasa merinding. Lalu saat mereka memindahkan arah senter ke makam salah seorang warga yang bernama Untung, tiba-tiba ada suara yang menyeramkan tepat di belakang mereka. Dan suara itu berasal dari sosok pocong yang secara tiba-tiba sudah ada di belakang mereka. Begitu keduanya menatap ke arah belakang, sosok pocong itu sudah menatap wajah keduanya dengan tatapan yang mengerikan. Dan tubuh mereka berdua seketika tidak bisa bergerak sama sekali. Mendengar penjelasan dari Irham, para warga mulai khawatir. Yang mereka khawatirkan adalah sesuatu yang lebih mengerikan dari sekedar teror ketukan pintu di malam hari hingga sosok pocong yang berkeliaran di sekitaran rumah warga. Belum ada keputusan lain terkait apa yang akan menjadi keputusan para warga desa. Namun setelah laporan ini mereka berikan kepada seluruh juru kunci desa, ke-9 juru kunci itu merasa ketakutan
ketakutan dengan apa yang telah terjadi. Para juru kunci meyakini bahwa ada seseorang yang telah sengaja menjadikan tubuh Untung sebagai wadah untuk menyerang para warga di desa. Dan itu ada kaitannya dengan sesuatu yang berasal dari timur. Tentu saja hal ini masih berkaitan dengan Artonegoro yang mendatangi desa tersebut. Hingga semua kejanggalan dan yang lainnya mengarah kepada satu arah, yaitu terkait dengan teror pocong yang baru-baru saja terjadi. Bapak yang kebetulan mendengar laporan-laporan semacam itu hanya terdiam. Sementara ibu, dia menahan rasa takutnya. Pikirnya, apa yang baru saja terjadi sama seperti kejadian yang sudah terjadi 15 tahun yang lalu. Pak, iya bu, bapak tahu ada yang menggunakan buhul tali mayit itu lagi. Tapi siapa pak? Bukankah semuanya sudah tidak ada? Penggerak buhul tali mayit sudah meninggal semua pak. Ini bukan tentang siapa yang menggerakkannya bu. Akan tetapi, ini tentang berasal dari mana kekuatan itu diciptakan. Maksud bapak? Bapak menatap wajah ibu dengan serius. Semua yang sudah terjadi di desa memang sudah direncanakan sejak lama, dan itu bertujuan untuk membalaskan dendam atas kematian orang-orang yang berada di pihak Raden Angkoro. Buhul tali mayit ini adalah kekuatan yang diciptakan oleh orang-orang yang berasal dari timur. Dengan begitu, Raden Angkoro telah mengambil kekuatan ini, kekuatan yang berasal dari timur. Oke teman-teman, sebelum kita melanjutkan ke ceritanya lagi, saya mau mengingatkan kepada kalian semua nih. Kalian yang belum subscribe silahkan diklik dulu tombol subscribe-nya, dan yang mulai suka dengan cerita ini silahkan diklik dulu tombol like-nya, dan juga yang belum absen dulu di kolom komentar ya, biar saya makin kenal dengan kalian semua. Gimana nih, sudah siap untuk melanjutkan ceritanya lagi? Apakah sudah absen semua? Apakah sudah melike video ini semua? Apakah sudah subscribe semua? Kalau sudah, mari kita lanjutkan ke ceritanya lagi. Sudah banyak para warga yang mendapat teror sosok pocong yang ada di desa. Beberapa warga telah melihat langsung sosok tersebut langsung jatuh sakit. Beberapa lainnya memilih untuk keluar dari desa dan tinggal di sebuah tempat yang jauh dari huru-hara akan teror mengerikan ini. Bagaimana tidak, sosok pocong yang sering dijadikan momok menakutkan oleh para warga ini ternyata memiliki kelebihan yang tidak masuk akal. Irham dan Pak Rosikin mengatakan, jika sosok pocong yang baru-baru ini meneror para warga dapat melompat hingga kejauhan 2 meter dari tempat dia berpijak. Tentu saja hal ini bukan bualan biasa. Beberapa dari mereka pernah mengalami bahkan melihat dengan langsung sosok pocong tersebut. Akan tetapi, yang menjadi pertanyaan banyak orang dan para warga desa umumnya, siapakah penggerak buhul tali mayit tersebut? Mengapa mereka kembali mengaktifkan ritual yang sudah 15 tahun berlalu? Hari berganti hari, teror demi teror yang terus-menerus menjadi pusat menakutkan bagi para warga sengaja dijadikan adaptasi olehnya. Hanya saja, mereka tidak ingin keluar tatkala jam sudah menunjukkan pukul 10 malam. Mereka menilai jika di jam 10 malam nanti, sosok pocong yang dipercaya sebagai teror atas kematian Untung masih menebarkan ketakutan dan bencana bagi para warga. Karena itulah, mereka tidak ingin untuk keluar tatkala waktu sudah menunjukkan pukul jam 10 malam. Aku bersama dengan Mas Radian juga dilarang untuk keluar malam. Kami berdua hanya berada di dalam kamar seharian sembari melihat kesibukan bapak yang kadang sering bertemu dengan beberapa warga sekitar atau juru kunci yang ada di desa tersebut. Sembari menyelesaikan perintah yang diberikan oleh Kiai Sukri terkait dengan lelakon yang kami jalani, yaitu melakukan puasa mutih, kami berdua juga mulai menyempitkan aktivitas yang dirasa kurang bagus untuk kesehatan kami. Akan tetapi, tepat di malam Jumat, di saat bapak sedang berada di rumah Kiai Sukri, rumah kami mendapatkan teror yang luar biasa dari makhluk tak kasat mata. Semua itu berasal dari Mas Radian yang saat itu ingin berwudu, tiba-tiba berteriak dengan sangat kencang. Teriakan itu membuatku dan juga ibu langsung menuju ke kamar mandi. Ternyata air di rumah mendadak berubah menjadi keruh. Bukan hanya itu saja, sumber air di rumah kami seperti bercampur lumpur. Entah mengapa bisa seperti itu, bebaunya juga berubah menjadi tidak sedap. Alhasil Mas Radian pun tidak jadi untuk berwudu. Dia memilih untuk mencari sumber air lain untuk segera berwudu. Fenomena-fenomena aneh yang terus terjadi membuat ibu sedikit ketakutan. Dia sempat khawatir juga dengan keadaan bapak dan juga Kiai Sukri yang sedang melindungi desa dari serangan jengges dan buhul tali mayit. Jika keduanya benar-benar tidak sanggup, kemungkinan besar desa menjadi hancur berantakan dan dikuasai oleh orang-orang yang berasal dari Trah Timur. Sudah hampir seminggu kejadian yang kelam terus-menerus meneror desa kami. Bersamaan itu juga, aku dan Mas Radian telah menyelesaikan misi yang diinginkan oleh Kiai Sukri, yaitu dengan cara melakukan puasa mutih selama 1 minggu lamanya.
Aku dan Mas Radian belum bisa merasakan apa dampak dan efek yang terjadi setelah melakukan hal tersebut. Akan tetapi tiap kali Mas Radian melihat seseorang di jalanan atau dimanapun, dia terkadang menutupi matanya dengan menggunakan kedua tangannya. Hal ini juga terjadi saat dirinya melihat salah seorang tukang becak yang biasa mangkal di sekitaran belokan jalan menuju ke gang rumah kami. Mas Radian menutupi matanya dengan kedua tangan saat melihat tukang becak tersebut. Setelah aku tanya, Mas Radian hanya terdiam. Dan hal tersebut terus-menerus terjadi hingga dirinya tidak mau keluar rumah walau hanya bermain. Kejanggalan ini pun aku sampaikan kepada bapak dan ibu. Aku mengatakan saya jujur-jujurnya terkait keanehan dari Mas Radian. Dia yang dulunya menjadi sosok terbuka, setelah menjalankan ritual puasa muti tersebut, sosok Mas Radian menjadi sosok yang berubah drastis. Mas Radian menjadi orang yang penutup dan enggan menemui orang-orang kecuali saat di sekolah saja. Di sekolah pun dia menjaga komunikasi dan lebih banyak terdiam di kelas. Hal ini disampaikan langsung oleh teman-temannya saat aku temui di jalanan. Mengetahui hal tersebut, bapak pun merasa khawatir dengan keadaan Mas Radian. Begitu juga dengan ibu. Keduanya memang memahami apa yang Mas Radian rasakan. Bisa dibilang, Mas Radian sudah lebih cepat berkembang dibanding denganku. Mas Rahardian sudah diperlihatkan jati diri dari pendampingnya. Namun, di usianya yang masih muda ini, apakah dia sanggup? Jelas bapak. Jadi diri? Benar. Di usia yang masih belasan tahun, terkadang juga ada yang lebih awal dari itu. Namun, dengan diperlihatkan jati dirinya, itu adalah kelebihan yang luar biasa. Aku masih belum memahami apa yang dikatakan oleh bapak. Semua perkataan dan kalimatnya tampak sangat sulit untuk aku pahami. Aku belum paham, Pak. Jadi begini, bisa dibilang Mas Rahardian sudah terbuka mata ketiganya. Namun, setiap mata ketiga terbuka, dia bisa mendapatkan kelebihan atau anugerah lain. Seperti contohnya adalah orang-orang yang mampu melihat kejadian masa lalu, masa yang akan datang, atau bahkan ada yang lebih mengerikan dari itu. Mengerikan dari itu? Kelebihan apa, Pak? Melihat kematian seseorang. Jantungku berdegup kencang saat mendengar penjelasan dari bapak. Mungkinkah setiap kali Mas Radian melihat seseorang, dia juga bisa melihat kematian seseorang hanya dengan menatap wajahnya? Aneh bagiku, manusia tidak mampu melihat hal semacam ini. Namun seperti yang bapak ungkapkan, kemampuan seperti ini hanya 1/1000 dari banyaknya manusia. Sehingga kemampuan semacam ini sangat langka dan tidak semua orang memilikinya. Tapi, apakah yang dikatakan oleh bapak itu benar? Tanyaku dengan penuh penasaran. Coba tanya langsung ke Mas Radian saja. Aku pun menuju ke kamar Mas Radian. Di kamar, Mas Radian sedang mencoret-coret sebuah buku diarinya. Seperti yang dikatakan oleh teman-temannya, Mas Radian hanya nyaman ketika dirinya sendirian. Dia juga sangat nyaman menggambar sesuatu walau hanya sketsa kosong dengan coretan tinta di buku diarinya. Aku pun mendekati Mas Radian. Namun, belum juga diriku mendekat, Mas Radian sudah berkata kepadaku, "Kamu bilang apa aja ke bapak sama ibu?" Tanya Mas Radian kepadaku. "Loh, Mas, kok Mas tahu?" "Aku tahu. Bukankah kita sudah berjanji untuk merahasiakan hal-hal yang tidak ingin kita bagikan kepada bapak dan juga ibu?" Tanya lagi Mas Radian sembari menggambar seorang pria yang wajahnya sangat gelap karena coretan tinta pulpennya. Aku hanya terdiam. Kali ini aku merasa bersalah terkait apa yang dikatakan oleh Mas Radian. Memang semuanya sudah terjadi dengan cepat, tapi aku sengaja memberitahu kepada ibu dan bapak karena keduanya mungkin lebih memahami apa yang dirasakan oleh Mas Radian saat ini. Aku bilang kalau Mas Radian sering menutup mata ketika melihat orang-orang di luaran. Mas Radian memberhentikan coretannya. Dia kemudian meletakkan pulpennya dan membereskan semuanya, lalu diletakkan kembali di atas lemari bukunya. Bapak dan ibu meminta Mas Radian untuk menceritakan apa yang terjadi dengan Mas Radian. Tidak seperti biasanya, Mas Radian hanya bangkit dari tidurnya. Dia tidak mengatakan apapun kepadaku. Aku cukup tersinggung akan itu. Namun, untuk menyelesaikan itu semua, aku hanya terdiam. Aku hanya menuruti apa yang diinginkan oleh Mas Radian agar semuanya bisa selesai dengan cepat. Tiba saat di mana Mas Radian menemui ibu dan juga bapak. Obrolan pun terjadi saat itu juga. "Mas, sekarang coba kamu jujur. Kenapa kamu selalu menutup mata setiap kali menemui orang-orang di jalanan?" Tanya bapak. Aku takut, Pak." "Takut kenapa?"
Mas Radian hanya terdiam. Dia tidak mengatakan apapun sampai akhirnya ibu terus-menerus menekan pertanyaan tersebut. Mas Radian pun tidak ingin mengatakan apapun. Namun saat dirinya hendak menceritakan terkait dengan seorang tukang becak, Mas Radian menangis. "Kenapa dengan tukang becak di pinggiran jalan, Mas?" Apa yang kamu lihat?" tanya ibu. Aku tidak ingin dilahirkan seperti ini, Bu. Pak, aku ingin menjadi manusia normal seutuhnya. Aku lebih baik tidak menjadi orang yang tahu akan hal-hal aneh di dunia ini dibanding harus mengetahui semuanya. Bebanku sangat berat." Curahan hati Mas Radian pun akhirnya terbuka dengan lebar. Dia mengatakan hal sejujurnya terkait apa yang baru saja dia lihat terhadap seorang tukang becak yang ada di gang depan. Baginya, apa yang baru saja dilihatnya adalah sesuatu yang aneh dan bahkan belum pernah ia temui sebelumnya. "Apa yang Mas Radian lihat?" tanyaku. "Di belakang tukang becak tersebut, aku melihat ada seorang pria yang mirip dengannya, namun dengan wajah yang berbeda," jelas Mas Radian. "Apa itu, Mas?" "Wajah dari tukang becak itu sudah hancur tak berbekas lagi." Maksudnya? "Aku nggak paham, Pak, Bu. Aku hanya lihat sosok di belakang tukang becak tersebut meminta tolong kepadaku. Aku juga takut." Benar apa yang dikatakan oleh Bapak. Mas Radian memiliki sebuah kelebihan yang sangat mengerikan. Jika harus disebarluaskan kepada khayalak banyak dan mungkin saja bisa dimanfaatkan oleh orang-orang yang memiliki ambisi tertentu. Untuk menghindari hal tersebut, Bapak pun meminta kepada Mas Radian untuk memperkuat dan mengendalikan kemampuannya. Dia mengatakan jika kemampuan dari Mas Radian sudah diturunkan lebih cepat oleh salah seorang leluhurnya yang merupakan pendampingnya saat ini. Akan tetapi aku masih bingung, mengapa hanya Mas Radian saja yang memiliki hal semacam itu? Bagaimana dengan aku? Apakah aku juga memiliki kemampuan yang sama seperti Mas Radian? Atau bahkan kemampuan yang lain? Pada keesokan harinya, aktivitas warga kembali normal lagi. Walaupun masih ada saja polusi teror yang sering menakut-nakuti, namun sekolah sudah kembali seperti semula. Aku rindu dengan Ayla, teman sebangkuku. Sudah hampir 1 minggu lamanya semenjak kabut yang menyelimuti desa dan keaneh-anehan yang terjadi, aktivitas sekolah menjadi tertutup. Aku dan Mas Radian pun kembali berangkat ke sekolah. Namun di tengah perjalanan kami berdua menemui Kiai Sukri. Entah karena kebetulan atau memang dirinya sedang menunggu kami. "Assalamualaikum Kiai," ucapku dan Mas Radian. "Waalaikumsalam Cahayu, Cah Bagus. Hari ini sekolah sudah mulai lagi ya?" tanya Kiai Sukri. "Iya Kiai." "Sudah bertemu dengan Korongso?" tanya Kiai sambil tersenyum. Aku dan Mas Radian hanya saling menatap. Sebenarnya Korongso itu hanya ada di kelasku, namun sepertinya pertanyaan tadi juga tertuju kepada aku. Sudah Kiai," jawabku. "Dia memang sering mengganggu, tapi aku ingatkan sekali lagi kepada kalian. Sekolah kalian adalah sekolah yang memang sudah dikuasai oleh seseorang. Nantinya kalian akan tahu siapa orang yang telah meneror desa ini," jawab Kiai Sukri dengan jelas. "Jadi dia ada di sekolahku?" "Benar. Orang itu bernama Ki Malih." Ki Malih adalah salah satu orang yang memiliki kelebihan dalam bidang spiritual, khususnya di desa. Ki Malih mencoba untuk memperkuat keilmuannya dengan cara menumbalkan orang-orang yang diinginkannya. Karena tindakannya ini bertentangan dengan norma kehidupan, akhirnya Ki Malih diusir dari desa. Namun ternyata Ki Malih tidak menyerah begitu saja. Dia kerap kali melakukan hal-hal lain agar dirinya bisa kembali ke desa untuk kembali meneror. Dan ternyata Ki Malih adalah musuh bebuyutan dari Kiai Sukri dan orang suruhan yang dibayar oleh seseorang untuk kembali meneror desa. Akan tetapi jika tujuannya sebatas itu, sangat mustahil jika dirinya hanya ingin kembali meneror desa dengan cara mengaktifkan kembali bul tali mayit. Apakah Ki Malih memiliki ikatan tertentu dengan Trah Timur Artonegoro? Setelah beberapa kasus yang terjadi, kali ini Ki Malih mencoba untuk mengambil keuntungan dengan apa yang terjadi di desa. Ki Malih mengambil langkah terbesarnya dengan cara menjadikan wadah dari almarhum Untung sebagai alat untuk menakut-nakuti para warga. Caranya adalah dengan menjadikan sisi korin dari almarhum Untung sebagai bentuk teror yang menjatuhkan rasa percaya diri desa terhadap para juru kunci. Dengan begitu, para juru kunci di desa akan kehilangan rasa percaya dirinya karena tuntutan dan cemoohan yang dihadapkannya.
Setelah itu terjadi, maka para warga akan berpecah ke beberapa titik. Itu artinya, rencana dari Ki Malih untuk kembali ke desa semakin besar. Selain rencananya yang sangat licik, Ki Malih juga memiliki tujuan yang berbeda dari apa yang diperkirakan oleh Kiai Sukri. Adapun rencana dari Ki Malih menurut Kiai Sukri adalah, yang pertama, dia ingin menguasai desa. Yang kedua, memberi informasi terkait keberadaan keluarga Raden Artonegoro. Yang ketiga, menyebarkan jengges. Yang keempat, mengaktifkan para danyang dan buhul tali mayit. Yang kelima, menangkap Mas Rahadian. Dan yang terakhir, membalaskan dendam Raden Angkoro. Semua rencana tersebut sudah diperhitungkan oleh Bapak dan juga Kiai Sukri sewaktu keduanya berkumpul bersama dengan para juru kunci. Tentunya, pemberitaan ini sangat membahayakan bagiku dan juga Mas Rahadian. Apalagi, Mas Rahadian baru saja mendapatkan sebuah penglihatan anehnya. Teruntuk kamu, Rahadian, kamu adalah incaran dari keluarga timur. Berhati-hatilah dan tetap asah kemampuanmu. Jangan sampai jatuh ke dalam kegelapan. Mas Rahadian hanya membalasnya dengan anggukan kepalanya. Setelah Kiai Sukri mengatakan semua pesannya kepada kami, Kiai Sukri pun melanjutkan lagi perjalanannya. Dia ingin bertemu dengan salah seorang warga yang bernama Irham. Sedangkan kami berdua pun menuju ke sekolah. Kiai Sukri tidak henti-hentinya untuk mencari informasi lebih lanjut dengan hadirnya banyak teror yang ada di desa. Dia juga mengisyaratkan kepada para juru kunci dan Bapak untuk tetap waspada. Sembari mendengarkan cerita dari Irham, Kiai Sukri dan Bapak mengingat-ingat semua teror yang sudah terjadi di desa. Setelah Irham menceritakan hal itu kepada para juru kunci, Irham kemudian memohon-mohon kepada para juru kunci dan yang lainnya agar sosok pocong itu segera diusir. "Pak, tolong, siapapun orangnya, tolong usir pocong itu," pinta Irham. Para juru kunci itu hanya terdiam dan tak bisa melakukan apa-apa terkait keluhan yang dialami oleh Irham. Kini Kiai Sukri mulai berdehem. Deheman dari Kiai Sukri membuat orang-orang terdiam. "Kita sudah tahu apa yang terjadi di desa ini. Kehadiran dari Arto bukanlah penyebabnya. Sebelum terjadinya hal ini, 15 tahun yang lalu tepatnya, Arto dan keluarganya telah mengalami hal yang mengerikan. Mereka harus lari dari kenyataan hidup pahitnya sebagai tumbal dari Nyipri Ketek," jelas Kiai Sukri. Mendengar hal tersebut, para juru kunci terkejut. Mereka yang baru dan sudah mengetahui hal itu hanya bisa berbisik-bisik. Faktanya, Kiai Sukri bukanlah seorang pembohong yang dengan cepat memberitakan informasi tanpa pengakuan yang jelas. "Kini, suruhan itu kembali lagi," lanjut Kiai Sukri. "Suruhan?" tanya salah seorang juru kunci. "Benar, dia yang berasal dari timur, tempat di mana jengges itu berasal dan buhul tali mayat itu diciptakan. Telah hadir di tengah-tengah desa kita. Sebenarnya, itu adalah masa laluku. Namun, dia bergeming untuk bergabung bersama dengan para iblis kotor." Tatapan Kiai Sukri benar-benar sangat tajam. Dia seperti benar-benar ingin menyelesaikan semua permasalahannya seorang diri. "Lantas, di mana pelakunya, Kiai?" Kiai Sukri hanya terdiam. Dia kemudian menunjukkan lewat jari telunjuknya dan mengarah kepada suatu tempat. "Dia sekarang ada di timur desa ini." Kita berpindah ke tempat sekolah, yaitu tempat Aisyah bersekolah. Dung dung, suara waktunya pelajaran sudah berbunyi. Aku dan Alia segera membuka buku pelajaran. "Syah, kamu seminggu tadi ngapain aja?" Aku di rumah aja ya. Kamu sih?" "Keluarga dari timurku datang." "Dari timur?" "Iya. Kok kamu kayak kaget, Syah?" Aku hanya terdiam sewaktu Alia mengatakan hal tersebut. Bukan apa-apa, tapi apa yang baru saja dikatakan oleh Kiai Sukri seperti sangat berkesinambungan. Sudah hampir 10 menit lamanya, guru juga belum datang. Aku makin curiga dengan apa yang terjadi di sekolah ini. Namun belum juga tuntas curigaku, guru pun akhirnya masuk. Sepulang dari sekolah, Alia mengajakku untuk bermain ke rumahnya. Namun aku menolak dengan halus karena aku harus pulang bersama dengan Mas Radian. "Nanti kapan-kapan kamu main ya?" "Iya, aku pasti main kok." "Oke deh, aku tunggu Syah." Kami berpisah di gang jalanan. Bersama dengan itu Mas Radian hadir. Dia kemudian terkejut saat melihatku sendirian. Tukang becaknya mana?" Aku baru sadar jika tukang becak yang biasa mangkal di dekat gang sudah tidak lagi mangkal. Mungkin pikirku dia sedang menarik penumpang. Tapi baru saja kami berdua membicarakan hal tersebut, tiba-tiba bruak, suara dentuman keras datang di pinggiran jalan raya. Kami yang berada di pinggiran langsung tercengang seketika saat melihat seorang tukang becak terseret oleh sebuah mobil berwarna hitam dengan kecepatan tinggi.
Wajahnya menempel tepat di bagian aspal jalan hingga darahnya membuat sedikit rona merah pada jalanan. Mas Radian tiba-tiba langsung memelukku. Tubuhnya langsung melemas. Aku segera membawanya pergi dari tempat itu. Mas, tahan. Aku gak sanggup lagi. Aku memapah tubuh Mas Radian hingga menuju ke rumah. Tiba di rumah, ibu langsung menanyakan kepadaku terkait apa yang baru saja terjadi. Kenapa dengan kakakmu, Syah? Tanya ibu. Bu, tukang becak yang semalam diceritakan baru saja mengalami kecelakaan yang mengenaskan, Bu. Dan tubuh Mas Radian langsung melemas karenanya. Ibu pun segera membawa Mas Radian untuk masuk ke dalam kamarnya. Hari itu, aku baru memahami apa yang dirasakan oleh Mas Radian. Tekanan batin yang ia rasakan hingga menyebabkan beban di tubuhnya semakin besar adalah karena kemampuannya yang ia miliki. Malam itu, bapak meminta kepadaku dan yang lainnya untuk beristirahat lebih cepat. Selain itu juga, mereka dilarang untuk membuka pintu tersebut bila mana ada sesuatu yang mengetuk pintunya. Hal ini dilakukan untuk mencari titik terang lebih lanjut terkait teror pocong yang disebut-sebut sebagai wadah dari almarhum Untung. Dan tepat di tengah malam, tiap rumah warga pun diketuk-ketuk pintunya. Beberapa dari mereka menahan untuk tidak keluar terlebih dahulu. Namun, beberapa yang lainnya sudah mulai geram dengan sosok pocong yang benar-benar mengganggu tersebut. Hingga akhirnya, salah satu rumah warga diketuki pintunya berulang kali dan terdengar suara seperti tikus yang terjepit. Dan saat dirinya membuka pintu, tiba-tiba sesuatu yang mengerikan sudah muncul di hadapan rumahnya. Sesosok pocong telah berdiri di hadapan rumahnya. Namun, yang membuatnya ia semakin terkejut bukan hanya kehadiran pocong tersebut. Dia melihat 3 orang memakai baju berwarna hitam gelap sembari menanyakan sesuatu kepadanya. "Tuan, di manakah rumah Raden Artonegoro?" ucap salah satu di antara mereka. Dan itulah teman-teman ceritanya di part kali ini. Kita akan melanjutkan ceritanya di part selanjutnya. Nah, gimana nih menurut kalian? Apakah di part kali ini sangat menegangkan dan sangat seru untuk kalian dengar? Komen di bawah ya. Buat kalian yang suka ceritanya, jangan malu-malulah untuk klik like-nya. Dan yang belum subscribe, di-subscribe terlebih dahulu dong. Masa iya cuma nonton doang tapi nggak subscribe? Wah, parah nih. Terima kasih semuanya yang sudah mendengarkan dari awal sampai akhir. Terima kasih atas supportnya. Kita akan lanjutin lagi ceritanya di video berikutnya. Buat kalian yang penasaran dengan lanjutan ceritanya, makanya stay terus di channel Dimensi Mimpi ya. Seperti biasa, pertemuan kita sampai di sini dulu dan kita akan bertemu lagi di video berikutnya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat, hidup hanyalah ilusi.